Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salpe. Pada hari ini pertemuan yang kedua. Terima kasih untuk Pak Ambros dan Ibu yang kemarin bersedia, karena memang agak kesulitan mencari tempat. Tapi puji Tuhan, karena berkat Tuhan, waktu pas ngantar komuni kemarin, beliau bersedia. Makanya seakan-akan mendadak. Tapi tidak. Nah, itulah fungsi dari Humas, Bang Alek, untuk menanyakan kesediaan rumah-rumah yang mau didatangi. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Pak Ambros atau Pak Sihol, silakan. Dari Ketua Lingkungan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para umat lingkungan Santo Rupinus, pada hari ini kita masuk ke pertemuan kedua dalam mendalami bahan kitab suci aksi puasa pembangunan tahun 2023. Memang bahan-bahan ini disusun secara sistematis untuk membantu kita dalam merefleksikan iman kita yang hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahan-bahan ini memang dibuat dalam kerangka waktu 5 tahun, 1 periode. Nanti bahan itu akan dikerucutkan kembali topiknya. Kita tahu bahwa Kuskupan Agung Pontianak ini pada tahun, seingat saya tahun 2000 ya, itu mensondingkan tentang habitus baru. Nah, jadi dari 2000 sampai 2020 itu kita lihat bahwa terjadi kemerosotan, degradasi moral ya. Daerah-daerah otonomi baru bermunculan di Kalimantan Barat. Dari mulai Kabupaten Bengkayang 99, 2000 Kabupaten Landak. Lanjut terus ada Kabupaten Melawi, Kabupaten Sanggau. Kemudian ada Kota Singkawang, Kabupaten Kuburaya. Lanjut ke Kabupaten Skadau, ya bermacam-macam dalam 20 tahun ini. Setelah itu ada 14 kabupaten kota. Nah, di situ bermunculan berbagai macam fasilitas hiburan yang awalnya sehat menjadi kurang sehat. KP yang dulunya bahasa kita itu keren, KP itu kan kafetaria. KP, kalau orang kampung nyebut KP itu udah konotasi negatif. Ya. Jadi antara warkop dan KP itu berbeda. Dulu KP sebelum jadi KP itu kopang namanya, kopi pangku. Zaman-zaman sebelum daerah otonomi baru itu di Singkawang itu terkenal kopang, ya. Kopi pangku, ya kan. Setelah itu mulai reformasi, nama KP itu menjadi sesuatu yang hits di mana-mana di daerah-daerah. Jadi kalau KP itu pasti ada ya hiburan awalnya sehat menjadi tidak sehat kan. Dan itu masih terjadi sampai sekarang karena memang proses degenerasi itu kan butuh waktu yang cukup lama ya. Nah, mulai di tahun 2020 ke atas ini sampai tahun 2025 kita dihadapkan dengan situasi ekologis di mana kita sudah merasakan dampaknya. Sebenarnya tahun 2020 juga kita sudah terkena dampak. Saya ingat dulu tak pernah yang namanya banjir di Pontianak yang menghebohkan. Orang bilang ada air bah ya waktu itu 2001 kalau tidak salah ya. Saya ingat dulu waktu itu tiba-tiba banjir itu tidak pernah cepatnya. Rupanya ada angin kuat. Kemudian tahun 2012 kalau tidak salah ya, sekitar itu lah 2 kali banjir. Nah itu ada banjir tahunan gitu ya. Jadi sekitar 10 tahun tuh daerah kita ini akan terdampak. Dan sekarang kita bisa melihat di WA terjadi yang namanya banjir. Yang tidak pernah banjir jadi banjir begitu. Mengapa? Karena itu tadi habis dieksploitasi manusia untuk kegiatan perkebunan. Nah, pada pertemuan kedua ini bertemakan merespon jeritan kaum miskin dan terpinggirkan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang dulunya punya tanah 1 hektar, lalu tidak punya tanah, lalu berkuli di tanah sendiri.
Saya ingat dulu diceritakan almarhum wakil Bupati Bengkayang, Pak Naon itu. Dia menyelesaikan masalah di daerah Capkala, ada satu dusun tidak bisa berkubur karena memang tidak ada lagi tanahnya untuk kuburan. Jadi mayat itu sampai mau membusuknya, baru bisa dimakamkan di dusun sebelah. Karena dusun mereka itu sudah habis dijual tanahnya oleh oknum-oknum. Jadi untuk berkubur tidak bisa. Mau berkubur di situ lahan PT, lahan perusahaan. Akhirnya berkubur di sana juga ditolak. Di dusun sebelahnya ditolak karena kami juga kesulitan lahan, tidak ada lahan. Akhirnya baru selesai, sudah mau maghrib katanya baru bisa dikubur orang itu. Ya, itu pun di dusun sebelahnya lagi. Ya. Nah itu, jangan meremehkan masalah kuburan. Nanti lama-lama kita tidak bisa punya tanah kuburan kalau tidak disiapkan dari sekarang. Makanya gereja Katolik itu sangat merespon lahan-lahan perkuburan itu untuk dibuat seoptimal mungkin. Dan nanti mungkin ya zaman-zaman kami bisa jadi kremasi kali ya. Ya, saking lahan tidak ada seperti di Jawa ya, di berderet-deret begitu. Ya itu tidak ada masalah, yang penting tidak dilarung saja. Yang namanya udah meninggal kan ya dari abu kembali menjadi abu gitu. Ya itu sesuatu, ya semuanya ingin dikubur di rumah yang sangat sederhana sekali itu kan. Satu lahan juga sekarang ya cukup lumayan ya. Untuk segala penyemenan sampai jadi seperti itu bisa menghabiskan ya kurang lebih sekitar 70 sampai 100 juta ya. Karena untuk lahan di depan saja itu udah lumayan mahal. Karena memang mahalnya bukan karena mahalnya mengapa, tapi karena memang kondisi lahan semakin sempit dan ya agak sulit. Maka pertemuan yang kedua ini kita merespon jeritan kaum miskin dan terpinggirkan. Maka gereja kita ada namanya paguyuban. Tujuannya untuk membantu itu. Membantu, merespon supaya tidak terjadi yang miskin dapat tanah kuburan, ya kan, walaupun di belakang. Ya, yang keluarganya cukup mampu, ya, bisa mendapat ini subsidi silang lah. Jadi di depan itu lebih mahal karena di belakang dibantu subsidi silang. Karena ditata ya, di semen, dibuat bagus. Nah, tujuan dari pertemuan yang pertama ini adalah adanya isu strategis saat ini menyangkut kepemilikan tanah agraria. Jadi mohon ya kita yang mungkin masih memiliki tanah di kampung dibuat sertifikatnya. Jangan nunggu kita sudah meninggal lalu baru beritahu anak. Repot, pasti berkelahi sepupu. Dari masih hidup nih lah ngurusnya. Dan harus diurus. Disondingkan, diomongkan dengan keluarga, ini tanah saya. Tapi dasarnya harus ada sertifikat. Jangan SPT. Karena kan sekarang kan lebih mudah membuat sertifikat ya. Asalkan tanah itu tidak ada sengketa. Kemudian kebijakan yang tidak berkeadilan, kasus hukum atau regulator. Masih banyak kasus-kasus hukum yang memang jangankan jauh ya. Misalnya rumah kemalingan atau rumah apa, malas melapor ke polisian. Kenapa? Pasti tidak ditanggapi. Ya, kita ingat kemarin Pak Thomas melapor, rupanya di bawah 3,5 juta katanya. Waktu zaman Covid kan jadi malas orang melapor. Padahal melapor ini tujuannya untuk Kamtipmas. Ya. Dulu rumah kami kemalingan itu yang pertama malas istri saya yang lapor. Akhirnya ngelapor juga karena laptopnya itu laptop kantor. Berikut yang kedua, mesin air saya mau lapor. Istri saya bilang jangan. Hanya mesin air. Tahu-tahu seminggu bukan mesin air diangkutnya, televisi. Barulah lapor ke Polsek Kota. Bukan Pak, bukan wilayah kota tuh, wilayah Pontianak Barat. Pergilah ke Pontianak Barat. Ya kan? Kalau terima pengaduan saja, tidak ada laporannya. Ya begitu. Memang sih didatangi oleh aparat Polsek Barat, cek ya.
Nah, kemudian selanjutnya pas mau pindah rumah habis, ya kan? Gelang istri saya taruh di lemari. Nah, itu tadi. Karena tadi mau lapor, udah malas. Ya kan? Ya, mengapa masyarakat menjadi permisif terhadap hukum? Ya karena itu tadi. Lapor tak lapor, lapor katanya. Pernah dulu kalau hilang motor lapor nanti bisa 2 kali motor katanya biayanya. Nah, ini mungkin jeritan orang-orang kecil kan. Makanya kalau ada tindakan-tindakan pelecehan seksual, mohon maaf itu ya diselesaikan adat saja. Kemudian tapi sekarang nggak bisa. Itu udah delik umum ya. Kalau ada pelecehan itu karena itu udah ada undang-undangnya. Kemudian kalau ada hal-hal yang sifatnya ya kayak Bu Ratna mana mau melapor misalnya 2 kerat air minum diambil maling kan. Nah, jadi ya itu tadi akhirnya kan lama-lama kebiasaan semua rumah di Gang Tebu udah digerayangi kan. Atau semua rumah di lingkungan kan udah didatangi. Ya. Tah apa yang diambil kan. Ya, saya dulu waktu pas mau bawa arko saya, loh kemana arko saya bilang. Tiba-tiba udah ndak ada. Ya kan? Jadi dia ngambil tuh yang kira-kira barang tuh belum kita pakai. Tetapi nanti setelah kita ingat baru kita tahu gitu. Nah ini. Sampai meteran diambil kan kemarin mertua saya kan. Akhirnya bayar 600.000 kan. Nah, meteran. Waktu kami rapat di rumah Pak Bambang, padahal kami rapat di sana, helm ditaruh di meja, sempat ditarik helmnya. Helm-helm yang GM itu janganlah taruh di luar. Habis digondol. Itu kalau beli second 90.000 tuh. Nah, jadi kasus-kasus hukum itu ya kecil lama-lama menjadi besar. Akhirnya masyarakat main hakim sendiri kan. Dapat langsung disikat, ya kan. Saya ingat dulu di rumah ya. Di rumah di kompleks sana. Seorang anak hanya mungut besi ya. Itu habis dibantai tukang waktu itu kan. Ya udah. Sekarang harusnya orang yang membunuh orang itu harus mati juga untuk mengurangi. Jadi memang masalah hukum ini nanti menjadi persoalan. Berikutnya masyarakat diadu domba. Nah ini udah tahun politik nih. Ya, mulailah ya kaca yang dulu reben dilepas, melambai, ya kan? Mencari simpati rakyat. Yang tidak pernah numpangkan mobil, ayo Pak Bu ikut mobil saya. Waduh, baik. Ya kan? Masyarakat dilayani, ya kan? Itu terjadi di depan mata kita. Dulu saya ingat bapak itu ya di Bengkayang, sampai anak sekolah diangkut. Baik benar orang tua nih, ya kan? Sekali udah jadi, mana ada lagi? Sekarang prinsipnya kita begini. Kalau orang mau pemilihan dari hati nurani kita. Ya. Kalau misalnya kita tidak mau, dia ngasih uang ambil, masalah kita nyusuk dia jangan perhatikan uangnya. Luar biasa. Perhatikan hati nurani kita, kira-kira bisa enggak dia? Harus begitu. Dipilih ya. Selanjutnya sistem kapitalisme untuk kelompok masyarakat yang rentan, anak-anak, ibu-ibu, soal upah tenaga kerja. Ya, masalah upah dan tenaga kerja ini menjadi persoalan baik di internal maupun di eksternal. Ya, terkadang mungkin kita mempekerjakan orang tidak sesuai standar. Ya kan? Karena memang pendapatan kita juga tidak sesuai standar ya. Akhirnya orang hanya digaji makan doang misalnya. Dan akibatnya ya, tetapi kalau memang dari awal sudah ada kesepakatan bahwa gajimu sekian, mau atau tidak, tapi harus tertulis. Tidak boleh lisan juga. Kenapa? Kalau lisan itu nanti repot. Orang bisa berkilah kan. Ya karena memang pendapatan. Makanya memperkerjakan orang juga walaupun tenaga pembantu rumah tangga, ya juga jangan pakai lisan. Harus tertulis. Harus disaksikan RT. Supaya nanti kalau ada apa-apa, kita tidak dipersalahkan.
Memang sih kalau waktu nggak ada persoalan nggak ada masalah. Kalau ada persoalan nantinya, ya macam-macam ya persoalan menjadi masalah. Kemudian eksploitasi anak perempuan, eksploitasi. Jadi anak-anak itu, ya mohon maaf, misalnya kadang ada ketidaksengajaan mengeksploitasi anak. Jadi anak sekarang itu kan mungkin ya di-share-kan ke medsos, padahal bagi kita sebenarnya anak itu belum ada undang-undang. Anak itu sebenarnya tidak boleh memegang HP. Baru diperkenalkan dengan HP itu usia 12 tahun. Baru boleh memiliki HP usia 15 tahun. Nah, tapi ya itulah, kita merasa bangga anak kita bisa main game, bisa buka ini, buka itu. Akhirnya apa? Ya kan? Untuk dia tidak rewel kasih HP, ya kan? Nah, ini menjadi masalah untuk generasi yang akan datang. Berikutnya rendahnya sumber daya manusia. Jadi gara-gara HP semua sudah tahu dia. Enggak perlu sekolah mak, cukup ini katanya kan. Karena HP ini dampaknya signifikan. Banyak. Ya. Kemudian akhirnya konsumerisme. Kita main tekan tombol ya, enggak mau lagi masak. Masak kangkung tinggal pesan. Oh, datang kangkung. Oh, banyak. Masak. Jangan-jangan masak nasi pun tinggal tekan nanti kan. Nah, akhirnya kita tidak tahu masak, tidak tahu ini dan sebagainya. Ya kan? Banyak. Nah, akibatnya Pesan. kacau kan. Berikutnya hedonisme. Nah, kita tahu kasus yang terjadi dengan si Mario kan. Ya. Orang tuanya ya kan akhirnya ketahuan kan hartanya kurang lebih 2 triliun. Tapi bagus gak? Duitnya 37 miliar. Wih, Tapi bagus gak? Bagus kata saya. Bagus. dan ini kan gara-gara perlakuannya tadi tuh. Itulah tadi, uang itu bukan segala-galanya. Uang itu hanya dipergunakan untuk kegiatan yang positif. Nah, karena kebanyakan uang kan, anaknya minta ini kasih, minta itu kasih, lupa bahwa duit rohani, doa dan firman yang paling utama. Sekarang orang di kota, mana gue pikirin kan, lo gue. Agama KTP doang. Nah, jadi di situ mana lagi dia mau jadi misdinar, mana dia mau jadi OMK, mana dia mau, karena udah kaya. Sekarang susah nyari OMK tuh, susah, karena mereka ya, karena tadi hedonisme itu terjadi karena keenaan gitu, fasilitas dah ada, orang tua dah kasih motor, kasih laptop, kasih HP, ya untuk kegiatan-kegiatan gereja. Ya yang kayak gini mana ada OMK-nya? Paling kita lah, ya kan? Tunggu dah kawin baru berubah, nggak bisa. Anak itu nggak akan sadar-sadar kalau nggak diajak, ya kan? Sampai nanti dia keluarga pun nanti akan malas, ya. Kalau rajin tuh memang sesuatu yang sulit. Ya memang kita harus menyadarkan anak kita bahwa hidup itu sementara. Hidup bersama Yesus itu selamanya. Berikutnya yang kedua, bahaya yang mengancam masa depan kaum miskin dan tertindas. Nah, bahayanya. Ya kalau kita sudah miskin, tadi betul kata Bu Ento, gitu. Ya, kalau udah money politik, jual beli suara kan kacau kita. Jadi kita tidak bisa menyuarakan aspirasi kita. Kalau kita mau ngomong dengan dewan, kan udah dulu kami bayar katanya. Mau ngomong ini tidak didengar. Kan seharusnya dewan datang reses ke kita, dengar kita curhat kan. Ada gak ada dewan mau dengar ibu-ibu curhat kan? Tidak ada, jarang. Ya kan? Tapi kalau udah mau lihat dekat-dekat kampanye nanti, ya apakah itu akan menjadi persoalan atau tidak? Ya kembalilah. Di kampung sekarang janjinya buat ini untuk masyarakat. Nggak tahunya beli barangnya nggak tentu.
Ya, karena memang dewan tuh sebenarnya tidak bisa berjanji sebenarnya. Jadi harus disadari dewan tuh enggak ada janjinya sebenarnya. Jadi dewan tuh kan hanya 3 fungsinya. Ini juga pencerdasan politiknya. Yang pertama kan legislasi, buat peraturan, buat undang-undang. Yang kedua, fungsinya adalah budgeter, ya kan? Anggaran. Berikutnya pengawasan. Jadi kalau jalan rusak, dia datang ngawasi, nanya kontraktornya, dinasnya ngapain jalan rusak. Tapi kalau dia juga bermain, ya sulit. Akibatnya dia tidak, bagaimana orang mengawasi diri sendiri? Kan tidak bisa. Kita mengawasi diri sendiri. Tangan, jangan korupsi. Mana bisa kan? Harus orang yang ingat, jangan korupsi ya, kan begitu. Ya kan? Ini tangan kita, ya kan? Maka kata Yesus, potonglah tanganmu, cungkillah matamu, penggalah kakimu jika itu menyesatkan kamu, kan? Lebih baik kamu bermata satu, bertangan satu, berkaki satu, masuk ke dalam surga daripada dalam keadaan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Itu keras tuh ayat itu. Berikutnya, yang ketiga, pentingnya memupuk sikap saling membantu dan mendorong kekompakan yang dapat mempengaruhi kebijakan publik yang merangkul dan mengakomodir kepentingan kaum miskin dan terpinggirkan. Di lingkungan tidak kompak, bagaimana kita mau menyatukan pikiran kita, kan gitu. Dari 62 kakak yang ada, anggaplah 2 kakak itu kakak mahasiswa, kan. Lalu ada 60 kakak, yang aktifnya hanya 30, ya kan. Kemana Bu? Pulang kampung. Oh, pulang kampung. Anaknya mana Bu? Sibuk. Oh, sibuk. Ya kan. Papi kemana Bu? Biasa ke kebun sawit. Oh. Mami kemana? Arisan. Ya kan. Boy dan girl mana? Sibuk kerja. Ya, itulah yang terjadi. Ya kan. Minimal dari satu keluarga tuh harusnya tuh ya salah satu lah rajin. Kalau misal bapak mama tidak rajin, anaknya lah yang rajin. Nah, ini kan merepotkan kita nantinya. Dan sampai-sampai nanti orang tidak kenal gitu kan. Sampai tidak kenal, satu lingkungan tidak kenal. Dan ini yang menjadi persoalan-persoalan yang akan kita bahas pada pertemuan kedua ini. Karena ini nanti untuk generasi yang akan datang 5 tahun lagi. Ya 5 tahun lagi kita berdoa supaya lansia-lansia ini panjang umur kan. Tapi kalau mengharapkan lansia-lansia ini ya kan repot. Ya kan repot. Ada yang anak muda di lingkungan ini kan sibuk terus. Nah itu juga kita sadarkan lah nanti ke anak-anak kita ya, ke ini. Banyak aja alasannya. Belajarlah katanya kan. Ya kan? Padahal ngecek HP dan sebagainya. Baik, mari kita buka pertemuan kita dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaan Haleluya nomor 10. Nomor 10. Mulai. Bila hasrat datang menjelang Tuhan, hati runduk rendah memohon berkat. Agar jiwa pantas bertemu pandang bagai domba yang hilang di jenjang maaf, berpantas diri, berpantas hati menjelang Tuhan, berias nubari di awal bakti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita
sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hampir tidak ada negara di dunia yang warganya bebas dari kemiskinan. Negara termiskin di dunia ini namanya negara Burundi. Ya, negara Burundi. Ya. Jadi kalau dibuka di internet itu kemiskinan ini luar biasa. Jadi kalau melihat kemiskinan itu sama seperti tidak ada akses. Kalau di Kalimantan ini agak repot mengatakan orang di daerah itu miskin. Karena mereka kehidupannya sejahtera. Rumahnya dari kulit kayu, tapi mereka bisa punya anak yang lebih dari 2, kadang 5-10, dan bisa makan. Tidak tahu kalau sekarang, kalau tidak ada lahan. Kalau dulu kan kulkasnya ada di dalam hutan. Mau makan daging rusa, daging babi hutan, makan pelanduk, ikan, tinggallah cari kulkasnya di dalam hutan. Kalau sekarang ya sulit. Banyak penyebab kemiskinan itu terjadi, tugas kita adalah berusaha dan terus berusaha untuk mengatasinya. Terutama kita di lingkungan Santo Rufino ini kan bagaimana kita mengatasi kemiskinan. Jangan sampai ada satu warga Santo Rufino itu, ya kemarin di Santa Lucia itu ada satu warga, anjingnya itu 38 ekor. Ya kan, mati 7 ekor, tinggal 31. Nah, dia berobat ke Jakarta, anaknya sendiri di situ. Kasihan. Jadi dia, ya anaknya itu usia sekolah lagi. Dan kemarin ya cara mengatasinya coba dijenguk lah. Nah itu terjadi. Jangan-jangan di umat lingkungan Santo Rufino itu ada yang Senin Kamis makannya kan. Nah, kalau sampai terjadi seperti itu adalah kedosaan kita tidak mengatasinya. Yesus dalam pewartaannya juga ada memberi perhatian kepada kaum miskin. Bukan lagi juga ada, tapi sangat memberikan perhatian kepada kaum miskin. Bahkan dia menggambarkan bahwa dirinya hadir dalam diri saudara yang paling hina sekalipun. Kita ingat, Yesus itu lahirnya itu di mana? Di kandang binatang. Ya kan? Simbolisasi kehinaan yang luar biasa. Saking tidak dapat tempat penginapan, bahkan rumah bersalin tidak ada. Sampai dulu ada seorang suster nanya kepada seorang pastor, siapa bidannya kan? Sampai itu dipiralkan juga di YouTube. Siapa bidan Yesus katanya. Inilah namanya manusia, kalau tidak percaya Yesus itu Tuhan, macam-macam ditanya. Yesus ini kan Tuhan, Allah itu adalah Tuhan. Ya kan? Mau nanya bidannya ya Allah sendiri kan gitu. Ya kan? Kadang kacau manusia nih, ya. Makanya ya siapa yang menyaksikan Yesus lahir? Ya Bunda Maria dan Santo Yosef. Karena saking tidak ada lagi yang mau menolongnya kan. Cacah jiwa, akibat politik tadi itu. Ibu bapaknya harus pergi cacah jiwa, sensus zaman itu. Ya, 2000 tahun yang lalu ada cacah jiwa. Pergi dia. Dari Nazaret ke Yerusalem, jauh tuh jalan kaki. Israel Utara ke Israel Selatan. Dalam khotbahnya di bukit yang dikenal dengan sabda bahagia, Matius 5 ayat 1 sampai 12, Lukas 6 ayat 20 sampai 26, Yesus pun dengan jelas menyinggung tentang orang miskin. Misi penyelamatan Yesus tidak hanya pada tatanan hidup rohani, tapi juga pada tatanan hidup konkret. Saling berhubungan karena kemiskinan itu terjadi akibat dosa yang dilakukan manusia dengan berbagai macam bentuknya. Ya, kemiskinan itu adalah hasil dari dosa yang dilakukan kepada umat manusia lainnya. Ya, kita bisa baca situasi lah, ya kan. Akibat korupsi, ya kan. Negara tidak bisa memperhatikan orang miskin. Ya. Mana duli, ya kan? Kan bahasa mana duli, ya kan? Tapi tidak bisa kita. Kepedulian itulah sesuatu yang harus kita laksanakan. Marilah kita berdoa bersama-sama, doa pembuka. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu
karena Engkau begitu mengasihi dan memperhatikan kami. Tidak henti-hentinya Engkau mencurahkan rahmat-Mu kepada kami. Mampukanlah kami membalas kebaikan-Mu dengan cara membuka hati dan budi kami untuk karya rahmat belas kasih-Mu kepada kami, terutama lewat saudara-saudara kami yang miskin dan terpinggirkan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita membaca Injil suci dari Injil Lukas bab 6 ayat 20 sampai 26. Kaum perempuan atau ibu-ibu membaca ayat genap dan kaum lelaki membaca ayat ganjil. Silakan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai keadaan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia yang membenci kamu, dan jika mereka menghujatkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang mudah. Bersukacitalah pada waktu itu, dan bergembiralah sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Lagu tanggapan? Nomor 39. Mulai. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan refleksi dan sharing. Ada 5 pertanyaan, ini nanti akan dijawab 1-3 menit oleh kita semua yang hadir di sini. Tidak ada masalah, konteksnya berbeda juga tidak masalah. Sharing untuk membangun kemampuan kita, pertobatan kita dalam masa APP ini. Yang pertama, pilihlah ayat mana yang menyentuh hati dari bacaan tersebut. Yang kedua, jelaskan mengapa ayat tersebut menyentuh. Apa hubungan ayat yang menyentuh tersebut dengan tema pertemuan merespon jeritan kaum miskin dan terpinggirkan? Yang keempat, berikanlah contoh yang menunjukkan bahwa membuka hati menerima rahmat itu mampu menyembuhkan penyakit-penyakit yang menyangkut kemiskinan secara menyeluruh. Yang kelima, apa aksi atau usaha yang akan dilakukan sebagai bentuk bersyukur karena telah membuka hati dan menerima rahmat pemulihan serta kesembuhan dari kemiskinan tersebut.